Selamat siang, semua saudara-saudari seiman di mana Bible Chapel. Kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih kami sekarang berada di ruangan ini untuk mendengar firman Tuhan. Kami serahkan waktu ini kepada Roh Kudus. Karena kami sangat keras kepala, tidak mau mendengar firman Tuhan, tetapi Roh Kudus akan membantu semua saudara-saudari berada di ruangan ini untuk memahami kehendak Tuhan melalui firman Tuhan akan disampaikan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Inilah yang ayat Manado Bible Chapel, Hosea pasal 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dan kita terus belajar satu demi satu bagaimana kita bisa lebih mengenal Tuhan. Dan kemarin kita sudah belajar tentang orang yang takut akan Tuhan. Itu apa artinya takut akan Tuhan? Itu bukan ketakutan yang melumpuhkan. Ya, bukan kaget. Yang kedua itu kekaguman yang dahsyat. Wah, nah kita melihat Tuhan yang memang maha kuasa, bagaimana dia melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita dan lingkungan dan negara. Kita bisa mengakui bahwa dia adalah maha kuasa dan hormat yang amat sangat. Dan kita sudah tanya di manakah pertama kali istilah takut akan Tuhan muncul di dalam Alkitab. Itu di dalam kehidupan Abraham. Dan Kejadian pasal 22 ayat 1. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Saat Tuhan memanggil nama Abraham, dia menjawab. Dan saat dia memerintah sesuatu kepada Abraham yang dia tidak bisa mengerti, mengapa? Tetapi dia seorang yang berdiam diri di hadapan Tuhan. Mengapa? Dan saat dia melakukan perintah Tuhan, kita bisa melihat dia sebagai manusia di dalam hati dia memang tidak mudah ini. Ya, menyembah anak Ishak kepada Tuhan. Jadi kita bisa melihat Kejadian pasal 22 ayat 4. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepada tempat itu dari jauh. Memang dia tidak tahu apa yang itu yang terjadi, tetapi dia pasti tahu apa yang dia seharusnya melakukan. Dan dia hanya berharap kepada Tuhan. Apa artinya berharap kepada Tuhan? Dia percaya iman akan karakter Tuhan yang baik. Inilah yang kita bisa melihat. Dan saat Ishak memikul kayu dan Abraham membawa api, Ishak bertanya, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk kurban bakaran? Bagaimana jawaban Abraham? Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya anakku. Saya mau tanya kepada saudara-saudari seiman, apakah Abraham sudah melihat Tuhan sudah siapkan dombanya di atas tempat itu atau belum? Belum. Dia belum melihat itu korbannya di sana, tetapi dia percaya bahwa Tuhan akan menyediakan. Inilah yang karakter yang orang yang akan takut akan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Ya, apa yang tunggu pasti akan datang dan terjadi. Jadi kita sudah melihat memang kehidupan Abraham dalam iman itu luar biasa. Betul? Karena dia, kalau kita membaca Ibrani pasal 11,
bukan hanya satu kali, tetapi dia terus percaya kepada Tuhan dan juga dia membawa istilah takut akan Tuhan di dunia ini yang pertama. Jadi kita bisa berpikir begini, apakah kita juga bisa hidup takut akan Tuhan? Karena Abraham itu memang luar biasa. Hmm, kita bisa berpikir, kita kan cuma orang biasa, ya. Memang, ya, saya tidak mudah, tidak mampu. Jadi hari ini kita akan melihat ada istilah takut akan Tuhan yang muncul kedua di dalam Alkitab. Kita bisa berpikir kira-kira ada enggak ya cerita di dalam Alkitab tentang kehidupan orang-orang yang mirip seperti kita. Jadi kalian bisa berhenti video ini dan membaca Keluaran pasal 1 ayat 15 sampai 22. Kalau kalian sudah membaca sebagian ini, kira-kira ada enggak ya cerita di Alkitab tentang kehidupan orang-orang yang mirip seperti kita? Ya, ada yang dua wanita-wanita yang muncul. Ya, jadi kita akan melihat dan lebih menafsirkan semua kejadiannya yang terjadi Keluaran pasal 1. Kalau kita mau melihat apa yang itu terjadi, yang pertama kita seharusnya melihat latar belakang Alkitabiah untuk penafsiran yang tepat. Dan yang kedua, kita akan melihat perang antara Allah dan iblis telah dimulai. Dan yang ketiga, wanita-wanita beriman yang bercahaya di tengah badai peperangan. Dan yang pertama, apakah kita bisa melihat semua yang terjadi di dalam hidup kita adalah sebuah kebetulan atau itu semua itu rencana Tuhan? Karena di dalam kehidupan kita banyak hal yang terjadi yang kita tidak bisa mengerti, ya. Dan kita terus selalu mengakui bahwa semuanya itu terjadi karena kehendak Tuhan. Dan kadang-kadang kita salah memahami bahwa Tuhan selalu membuat kehidupan saya semua yang kejadiannya yang terjadi. Tetapi kita seharusnya mengerti satu hal yang Tuhan sebagai Maha Tahu. Jadi kita akan melihat bahwa apakah hidup yang susah bangsa Israel saat menjadi budak di Mesir itu memang rencana Tuhan? Saya mau tanya. Jadi berhenti dan membaca Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 14. Karena saya mendorong kalian bisa membaca dan mengerti sebagian yang ceritanya. Saya akan menjelaskan. Jadi kalian bisa melihat atau apakah Tuhan sebenarnya sudah tahu kalau orang Mesir bakal berbuat jahat kepada mereka? Jadi ini satu pertanyaan yang pertama dan kedua hampir mirip, tapi sangat berbeda. Ini seperti pihak yang membuat kejadian, yang ini pihak yang semua tahu apa yang itu terjadi. Ya. Jadi kita akan melihat bahwa Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 14 ini ditulis, tetapi sebelum itu terjadi, sekitar 505 tahun sebelumnya, Tuhan sudah memberitahukan apa yang itu akan terjadi
itu kepada Abraham. Kejadian pasal 15 ayat 3. Itu membuktikan bahwa Tuhan adalah penguasa waktu dan dunia. Dan sebelum itu 10 tahun, Tuhan memberitahukan kejadian pasal 15 ayat 3, Tuhan memberi janji yang pertama kepada Abraham. Jadi saat kita memahami, menafsirkan apa yang itu terjadi Keluaran pasal 1, ayat 1 sampai 14, kita seharusnya melihat bagaimana semuanya ini langkah demi langkah terjadi. Ya, Tuhan sebagai penguasa waktu dan dunia, Tuhan tahu semuanya ini yang terjadi karena Dia tidak terbatas dengan waktunya. Jadi kita bisa melihat, bertanya kepada dirinya sendiri, apakah yang tahu peristiwa apa yang menimpa leluhur kita sekitar 550 tahun silam? Kalian tahu apa yang itu terjadi di Manado, Sulawesi Utara, mungkin 550 tahun yang lalu? Kemungkinan besar kita tidak tahu. Mengapa saya tanya yang ini? Ya betul, itu bangsa Israel. Mereka sudah pindah ke Mesir. Sudah lewat 540 tahun. Jadi sekitar 550 tahun, mungkin mereka tidak tahu. Tapi lihat, Tuhan sudah memberitahukan apa yang akan terjadi bagi bangsa Israel ke depan kepada Abraham. Jadi kita seharusnya coba berpikir begini. Bukan Tuhan membuat situasi, tetapi Tuhan sudah tahu apa yang itu terjadi ya 550 tahun ke depan. Sepertinya dia sudah melihat. Dan dia sekarang memberitahukan kejadian atau itu kabar itu kepada Abraham. Sepertinya waktu kita membaca Quran, kita bisa melihat, oh ya kemarinnya semua ini terjadi. Tetapi Tuhan sebagai Maha Tahu, manusia hanya tahu apa yang itu sudah terjadi, tetapi Tuhan bisa tahu apa yang itu akan terjadi ke depan. Jadi kejadian pasal 15 ayat 13, Tuhan berfirman begini, firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Jadi inilah yang Tuhan sudah tahu apa yang itu orang Mesir melakukan, berbuat sesuatu kepada bangsa Israel. Bukan Tuhan membuat. Karena Tuhan sekarang memberitahukan apa yang itu terjadi ke depan ini kepada Abraham. Yang pertama, mereka akan menjadi orang asing dalam suatu negeri dan mereka akan diperbudak, dianiaya. Dan kita seharusnya melihat bahwa apa yang Tuhan berjanji kepada Abraham dalam Kejadian pasal 12 ayat 3. Saat Tuhan memberi janji yang pertama, Tuhan bilang kepada Abraham begini, aku akan memberkati orang yang akan memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi lihat, Tuhan bilang orang-orang yang memberkati engkau, Tuhan akan memberkati. Tetapi orang-orang yang mengutuk engkau,
Dia akan mengutuk. Kita akan balik Kejadian pasal 15 ayat 13. Saya sudah bilang, ini sepertinya apa yang orang Mesir berbuat itu kepada bangsa Israel. Tuhan sudah melihat ini, walaupun itu belum terjadi, ya. Tetapi Kejadian pasal 12 ayat 3, Tuhan bilang apa? Tuhan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk kepada bangsa Israel. Jadi, Kejadian pasal 15 ayat 14, inilah yang Tuhan yang akan melakukan. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Jadi kita bisa melihat bahwa perang antara Allah dan iblis telah dimulai. Tapi sekarang masih tidak tahu itu siapa yang pihak, itu tim Tuhan. Tapi kita sudah tahu tim iblis itu negara Mesir dan Firaun dan orang-orang Mesir. Dan janjinya Tuhan bertindak sesuai dengan janji dia. Kejadian pasal 15 ayat 14. Tuhan sudah memulai menghukum bangsa itu negara Mesir. Apakah kita harus melihat bahwa Kejadian pasal 15 ayat 13 Tuhan bernubuat. Apakah itu sungguh-sungguh terjadi? Kita akan melihat Kejadian pasal 15 ayat 13. Yang pertama, mereka menjadi orang asing dalam suatu negeri. Yang kedua, mereka akan diperbudak. Yang ketiga, mereka akan dianiaya. Kita harus melihat bahwa apakah ini semuanya sungguh-sungguh terjadi. Yang pertama, Keluaran pasal 1 ayat 1 berbunyi begini. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Jadi sekeluarga Yakub sudah pindah ke Mesir. Jadi nomor satu sudah digenapi. Mereka menjadi orang asing. Sudah meninggalkan tempat Kanaan masuk ke Mesir. Apakah mereka akan diperbudak? Keluaran pasal 1 ayat 11. Sebab itu pengawas-pengawas Rudi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Ya, betul. Ini juga terjadi. Yang ketiga, mereka akan dianiaya. Keluaran pasal 1 ayat 12 berbunyi begini. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Jadi saat mereka menindas bangsa Israel, mereka lebih bertambah dan berkembang. Jadi Keluaran pasal 1 ayat 13 dan 14, kita bisa melihat mereka semakin lebih paksa, kejam, ya. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, berbagai-bagai pekerjaan di padang, yang segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksaan orang Mesir kepada mereka. Jadi kalian bisa berpikir, berhenti sedikit. Tuhan sudah melihat apa yang orang Mesir akan melakukan kepada bangsa Israel. Ya, 550 tahun sebelumnya. Mau dikatakan kepada Abraham. Jadi lihat, apakah Tuhan hanya melihat tahan semuanya yang ini terjadi? Atau Tuhan pasti akan melakukan?
Apakah kalian masih ingat Kejadian pasal 15 ayat 14? Tuhan akan menghukum, ya, orang mengutuk kepada bangsa Israel. Jadi kita bisa melihat dalam peperangan wanita-wanita beriman yang bercahaya di tengah badai peperangan. Kita sudah kurang tahu siapa yang itu akan muncul, tapi waktu kita membaca Keluaran pasal 1 ayat 15, ada dua nama itu yang muncul. Satunya Sifra dan Puah. Itu bidan-bidan. Keluaran pasal 1 ayat 15, kita bisa melihat Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani. Seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Puah, katanya. Dan kita bisa melihat bahwa ini dua nama perempuan-perempuan bidan muncul. Tetapi Raja Mesir namanya tidak ditulis. Ya. Yang berikut kita bisa melihat itu Firaun memerintah kepada bidan-bidan. Keluaran pasal 1 ayat 16. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Jadi ini perintah memang berat kepada bidan-bidan. Siapa yang itu memerintah kepada mereka? Firaun, negara yang paling kuat pada waktu itu. Tetapi kita bisa melihat apa yang bidan-bidan itu mereka melakukan. Ayat 14. Ayat berikut, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka. Membiarkan bayi-bayi itu hidup. Itu Keluaran pasal 1 ayat 17. Salah titik, mereka takut akan Allah. Jadi kita bisa melihat, sekarang mereka ada yang momen yang memilih. Kalau mereka mengikuti perintah itu Firaun, mungkin mereka akan sukses, mungkin kehidupan mereka itu lebih aman. Tetapi sekarang, apa yang mereka ambil? Mereka apakah mau pergi ke Firaun, mencari yang kesuksesan di dunia? Tidak. Mereka sudah mendengar semua cerita, ya, sejarah itu kehidupan nenek moyang mereka Abraham. Mereka sudah belajar mendengar banyak cerita dari orang tua nenek moyang mereka, bagaimana Abraham, Ishak, Yakub mereka menyembah Tuhan. Walaupun situasi mereka tidak seperti yang kaya atau yang sukses di Mesir, tetapi mereka pegang kebenaran. Dan mereka memilih bukan Firaun yang raja di dunia, tetapi raja yang sang raja itu Tuhan. Mereka takut akan Tuhan. Jadi Raja Firaun memanggil mereka yang kedua. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapa kamu berbuat demikian? Membiarkan hidup bayi-bayi itu. Jadi pasti kita bisa melihat dia marah. Ya. Jadi bidan-bidan sebagai wanita-wanita, mungkin mereka bisa takut. Ya. Mungkin mereka bisa mati. Jadi kita bisa melihat iblis, dia tidak menyerah. Dia terus menggodakan, ya, orang-orang yang mau
takut akan Tuhan. Ini yang kedua, kesempatan mereka bisa pilih. Oh, mungkin kalau saya tidak ikut, mungkin nanti saya akan mati. Tetapi kita bisa melihat bahwa bagaimana mereka menjawab kepada Raja Firaun. Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun. Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Jadi, mereka menjawab dengan bijaksana. Jadi, melihat walaupun mereka menerima perintah dari Raja Firaun, mereka tidak takut akan Raja Firaun, tetapi mereka memutuskan bahwa mereka akan takut akan Tuhan. Saat mereka takut akan Tuhan, apa yang Tuhan melakukan ketika mereka bertindak dengan takut akan Tuhan? Keluaran pasal 1 ayat 20 dan 21 berbunyi begini. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Yang pertama, Tuhan berbuat baik kepada bidan-bidan. Kedua, ia membuat mereka berumah tangga. Dan apa yang Tuhan mengingat? Memang firman Tuhan luar biasa. Tuhan membaca hati bidan-bidan, Sifra dan Puah. Mereka takut akan Allah daripada takut akan Raja Firaun. Sebagai wanita-wanita, pada waktu itu statusnya mereka tidak tinggi, orang seperti orang biasa. Tapi mereka dari hatinya, segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, mereka memutuskan, mereka mau percaya kepada Tuhan. Jadi lihat siapa dalam peperangan, sekarang siapa yang menang. Ya, saat Sifra dan Puah takut akan Tuhan, siapa yang gagal? Raja Firaun, tim iblis, dia gagal. Inilah yang hukuman Tuhan yang pada awal kepada Mesir. Hari ini kita sudah melihat apa kita juga bisa hidup takut akan Tuhan karena kita cuma orang biasa. Tapi kita sudah melihat contoh Keluaran pasal 1, kita bisa bilang, ya kita bisa berhidup dalam takut akan Tuhan. Terima kasih, inilah yang firman Tuhan. Dan kalian bisa melihat 5 pertanyaan dan bisa pilih dan menjawab waktu sharing. Terima kasih, inilah yang firman Tuhan.